Baik anak-anak, kita akan mulai untuk acara Natal hari ini. Untuk perayaan Natal pada pagi hari ini akan live streaming di YouTube. Selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yang bersuka cita boleh angkat tangan. Iya, puji Tuhan, semuanya bersuka cita pada pagi hari ini. Siap untuk memuji Tuhan? Siap untuk merayakan Natal pada hari ini? Siap. Oke, kalau sudah siap, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu untuk kita boleh memulai acara Natal pada pagi hari ini. Kita akan berdoa pembukaan, mohon dengan kasih untuk Gary boleh pimpin dalam doa pada pagi hari ini. Silakan maju ke depan. Mari teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami akan memulai perayaan Natal kelas 3 dan 4. Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih untuk Gary yang boleh bersama-sama memimpin doa pada pagi hari ini. Ibu Esther mengundang anak-anak semua untuk boleh bangkit berdiri. Ya, orang tua juga boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian Dia lahir untuk kami. Memuji Tuhan dengan bersuka cita ya. Pada pagi hari ini kita akan menyanyikan pujian Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia
lahir untuk kami. Kelas 3 saja. Dia lahir untuk kami. Dia mati. Kelas 3 mana suaranya? Dia mati untuk kami semua. Kelas 4. Dia Lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi, Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Boleh berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Baik, anak-anak boleh duduk kembali. Ya, hari ini kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk anak-anak yang sudah membawa uang persembahan. Boleh disiapkan uang persembahannya. Ibu Esther mau minta tolong dari kelas 4. Ya, dari kelas 4 Ibu Esther minta tolong Veronica, Queen, ya, Nazareta dan Febe. Oke, Veronica di anak kelas 3 cewek, Queen di anak kelas 3 cowok, Nazareta di kelas 4 cewek, dan Febe di kelas 4 cowok. Ya, sambil memberikan uang persembahan, Queen bisa dari sebelah sana. Ya, sambil kita akan memberikan uang persembahan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menaikkan pujian Big or Small. Boleh bertepuk tangan, kita akan memuji Tuhan. Big or Small, boleh ikutin yang di depan ya. Big or small, short and tall, Semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. yeah, 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 yeah. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa, Aku bisa. takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, kelas 3. Big or small, semua dicintainya. Tuhan membuat Kita berharga. Kelas 4. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. bersama Tuhan. Bersama-sama,
sa aku bisa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi katakan, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Oke. Semuanya sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang sudah siap boleh angkat tangannya. Iya, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian Natal di hatiku. Anak-anak boleh bangkit berdiri untuk kita boleh memuji Tuhan.
Kita akan berdoa, kita akan tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari anak-anak semuanya lipat tangan, tutup mata, kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anakmu kelas 3 dan kelas 4 akan merayakan Natal. Pada saat ini Tuhan kami akan duduk diam mendengarkan cerita Natal. Kiranya Tuhan memberkati kami. Buka hati kami, telinga kami dan pikiran kami untuk kami dapat menerima cerita Natal dan pesan dari firman Tuhan. Kami serahkan waktu yang baik ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami, haleluya, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Wah, Pak Robi nggak dengar semangat anak kelas 3 mana? Shalom. Luar biasa. Anak kelas 4 mana suaranya? Shalom. Keren. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa. Pak Robi pagi hari ini senang melihat anak-anak cantik-cantik, ganteng-ganteng. Siapa yang di sini pakai baju baru? Sebagian. Siapa yang di sini pakai sepatu baru? Siapa yang di sini pakai aksesoris Natal baru? Siapa yang pakai baju tahun yang lalu? Yang tidak beli baju baru? Apakah yang tidak beli baju baru sedih? Tidak dong ya. Mau baju baru, mau baju lama, yang penting cantik dan ganteng. Yang penting hari ini anak-anak datang untuk merayakan Natal. Anak-anak, Pak Robi mau tanya. Kalau kita mendengar kata Natal, apa yang ada di pikiran anak-anak? Apa? Sinterklas, hadiah Natal. Apa? Pohon Natal. Apa lagi? Sepatu baru. Dan banyak sekali hal-hal yang nuansanya merah, nuansanya hijau. Ya. Pesta, makan-makan, betul? Tapi Pak Robi tidak mendengar kalau Natal identik dengan Tuhan Yesus, gak ada yang bilang gitu. Ada gak tadi bilang gitu? Kalau dengar Natal apa yang dipikirkan? Tuhan Yesus gitu, gak ada tadi Pak Robi dengar. Yang dibicarakan apa? Baju baru, sepatu baru, ada pohon Natal, hiasan-hiasan yang cantik. Tapi kadang kita lupa, kalau Natal itu adalah apa? Kelahiran Tuhan Yesus. Pak Robi pagi ini berapa lama Bu Esther Pak Robi cerita? 10 menit, 20 menit, 1 jam. Kuat mendengar cerita? Ah, ngantuk Pak Robi. Baik, tema hari ini adalah Gloria in Excelsis Deo dari Lukas 2 ayat 14. Kita akan lihat, apa sih Lukas 2 ayat 14 itu ngomong apa ya? Pak Robi akan bacakan. Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekali lagi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini adalah pujian, ini adalah lirik lagu yang dinyanyikan oleh para malaikat ketika para malaikat itu mendatangi gembala-gembala. Ada yang ingat cerita gembala-gembala ketika didatangi oleh malaikat? Di suatu padang ketika gembala-gembala sedang menjaga domba, dombanya sedang makan, gembala-gembalanya sedang istirahat, tiba-tiba malaikat Tuhan
dengan penuh sinar dan kemuliaan muncul. Menyampaikan berita. Apa beritanya? Kelahiran Tuhan Yesus. Malaikat memberitakan tentang berita kelahiran Tuhan Yesus. Bukan tentang diskon Natal. Bukan tentang, ini tanggal berapa? 12. Ada yang sudah check out tadi malam? Hah? Ini mami-maminya check out enggak ini tadi malam sampai begadang enggak ini? Dapat ya? Dapat. Saya enggak dapat, ngincer iPhone 12 rupiah enggak dapat. Ya, balik lagi. Malaikat datang kepada gembala-gembala memberitakan apa? Kelahiran Tuhan Yesus. Luar biasa. Kalau kita ngelihat gembala-gembala, coba, gembala-gembala itu kan mereka menjaga domba, ya, mengembara di padang yang luas. Kalau siang ya kena sinar matahari panas, kalau malam ya kedinginan. Apakah gembala-gembala itu orang yang berada? Apakah gembala-gembala itu orang yang punya banyak uang? Tidak, gembala-gembala itu adalah orang-orang yang sederhana. Bayangkan, malaikat Tuhan memberitakan kabar yang sangat hebat dan luar biasa bukan kepada orang-orang bangsawan, bukan kepada raja, bukan kepada kepala-kepala negara, bukan kepada orang-orang kaya, tetapi kepada orang yang sangat sederhana, yaitu para gembala. Ini menunjukkan bahwa kelahiran Tuhan Yesus sebenarnya bukan tentang hal-hal yang mewah, bukan tentang hal-hal yang mahal-mahal, tetapi cukup dengan kelahiran yang sederhana yang membuat kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Nah, mengenai tentang Natal, tadi anak-anak ketika Pak Robi tanya ada yang ngomong tentang pohon Natal, ada hadiah. Nah, Pak Robi mau bercerita. Pak Robi mau bercerita. Dengarkan Pak Robi apa ngobrol sendiri? Dengarkan Pak Robi. Pak Robi akan bercerita tentang suatu kisah. Bu Mariati boleh minta tolong maju ke depan untuk membawakan ini. Anak-anak ada yang tahu ini apa? Pohon Natal. Ada berapa jumlahnya? Ukurannya sama atau beda? Berbeda. Pak Robi akan cerita tentang 3 pohon Natal. Ya, kisah 3 pohon Natal. Jadi ceritanya di suatu toko pernak-pernik Natal, kalian kalau ke mall gitu ngelihat ya, pohon Natal berbagai ukuran, dijual dengan berbagai harga. Pohon Natal ini ngomong satu dengan yang lainnya. Ini yang paling besar nih, ini yang kayak Pak Robi ini besar nih. Ngomong begini, lihat aku nih pohon Natal yang paling besar, hargaku paling mahal. Pasti orang akan membeliku dan akan menaruhnya di tempat yang baik sehingga orang bisa mengagumi keberadaanku. Dan benar saja, pohon yang besar itu dibeli sama Pak Presiden. Ditaruh di alun-alun negara, di halaman istana. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang hanya mengagumi sepintas saja. Setelah itu pergi karena sibuk. Ya, ngelihat lagi, foto sebentar, terus sudah pergi lagi. Sibuk. Kemudian menghiraukan pohon Natal yang besar itu. Tetap terlihat gak? Tetap terlihat, tetapi hanya sepintas saja. Nih, kemudian tinggal 2 nih. Pohon Natalnya tinggal 2 nih. Tinggal yang sedang dan yang kecil. Ini yang sedang ngomong sama yang kecil. Kamu pohon Natal yang kecil.
aku akan dibeli juga. Hargaku ini terjangkau, aku ini ada diskon. Lihat aja, nanti aku pasti akan dibeli orang dan ditaruh di tempat yang baik juga. Dan benar saja, pohon Natal yang sedang ini dibeli oleh orang kantor. Orang kantor. Tapi ditaruh di mana? Di sudut kantor. Dihias dengan cantik nih semuanya. Tapi orang-orang kantor hanya melihat sudah sibuk lagi bekerja. Kalau di bank, pernah ada yang masuk ke kantor bank? Ada ya kadang kalau hiasan-hiasan Natal gitu ya, di sudut. Terus yang lain sibuk apa? Menghitung uang, menghitung transaksi. Apakah peduli dengan pohon Natal? Tidak. Tinggal pohon Natal yang kecil. Pohon Natal yang kecil gini bilang, ya aku tinggal sendirian. Teman-temanku sudah dijual. Pasti mereka bangga dengan keberadaan mereka sekarang. Karena kan yang kedua ceritakan, berdua ceritanya hebat-hebat. Tapi kenyataannya kalian dengar tadi. Yang kecil bilang, apakah aku ini berguna ya jadi pohon Natal yang kecil? Sudah minder nih. Kemudian ada bapak-bapak tua lewat. Si pohon Natal kecil ini bilang, kayaknya bapak itu gak mungkin deh beli aku. Kayaknya bapak itu tuh gak punya keluarga. Kayaknya bapak itu gak punya uang. Tapi apa yang terjadi? Pohon Natal kecil ini dibeli sama bapak tua tadi. Dibeli dengan sukacita, dibawa pulang. Sampai di rumah, pohon Natal kecil ini ditaruh di ruang tamu. Semua keluarga datang pada malam Natal. Pohon kecil ini sangat berbahagia. Kenapa? Karena ketika pohon Natal kecil ini ditaruh di tengah-tengah ruang keluarga itu, ruang tamu itu, semua keluarga itu berkumpul, termasuk bapak tua tadi. Mereka berkeliling, mereka memuji Tuhan dengan suasana yang hangat. Sambil menyanyi, Gloria in excelsis Deo. Apa sih artinya Gloria in excelsis Deo? Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pohon Natal kecil itu sangat bersyukur. Dia merasa bersyukur karena dia ditempatkan pada tempat yang tepat, yang baik, di tengah keluarga yang bersyukur. Apakah pohon Natal ini diperhatikan? Sangat diperhatikan. Ibarat tadi, terima kasih Bu Mariati. Ibarat tadi nak, kayak gembala-gembala tadi. Meskipun orang tidak memperhatikan, menghiraukannya. Tapi Tuhan datang kepada gembala-gembala itu dan menyampaikan berita bahwa Yesus lahir ke dunia. Untuk apa sih Tuhan Yesus lahir? Untuk menebus dosa. Menebus hidup Pak Robi dan hidup anak-anak semua. Untuk itu Natal harus ada Tuhan Yesus. Kalau Natal tidak ada Tuhan Yesus ya bukan Natal. Apakah Natal tanpa baju baru tetap bukan Natal? Tidak, tetap Natal. Tapi kalau Natal tidak ada Tuhan Yesus bukan Natal. Jadi ketika kita sudah mulai membicarakan tentang Natal, kita harus ingat kepada siapa? Tuhan Yesus. Dia datang dari surga, menjadi bayi laki-laki, tumbuh, melayani umat manusia, bahkan dia mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menebus dosa, menghapus dosa, menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Nah, jadi cerita pada pagi hari ini mengingatkan kita
untuk kita terus bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah lahir untuk kita. Kayak tadi anak-anak tadi menyanyikan, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih siapa? Kasih Tuhan. Apakah di situ lagunya sebab Natal tak akan berarti tanpa sepatu baru? Enggak. Tanpa kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pak Robi mengajak anak-anak semua berdiri. Pak Robi mau kita memuji Tuhan refnya saja, sebab Natal tak akan berarti. Ya, semuanya berdiri dengan sikap yang baik. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di... Pak Robi minta anak-anak semuanya tutup mata, hayati lirik ini. Pak Robi minta siap anak-anak berdoa sambil menghayati lirik pujian ini. Mengingat kembali bahwa Natal tidak akan berarti tanpa adanya kasih Tuhan Yesus kepada anak-anak dan kepada Pak Robi, pada kita semua. Kita mau percaya bahwa Tuhan benar-benar lahir ke dunia untuk menebus kehidupan kita semua. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal, indahnya Natal di hatiku. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh mendengarkan kisah Natal, bahkan kami mendengarkan firman Tuhan yang Engkau sampaikan kepada para gembala yang sederhana, yang mengingatkan kita, meskipun kami ini manusia yang berdosa Tuhan, meskipun kami ini kecil, tapi kami berharga di mata Tuhan. Tetapi kami diperhatikan oleh Tuhan. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Bahkan kami mau ingat bahwa Natal tentang kelahiran Tuhan Yesus. Bukan lagi tentang hadiah, bukan lagi tentang sepatu baru, bukan lagi tentang pohon Natal. Tetapi Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus. Gloria in excelsis Deo. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah lahir. Dan Engkau telah menyelamatkan kehidupan kami dari dosa dan maut. Kami akan menjalani kehidupan kami dengan baik. Kami akan terus bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah Natal pada tahun ini boleh mengubahkan hati dan pikiran kami. Supaya anak-anak, orang tua, bapak, ibu, guru semuanya
boleh diberkati Tuhan. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan cerita, pimpin terus hamba-Mu dalam pelayanan selanjutnya. Di dalam tangan-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semuanya mengatakan amin. Silahkan duduk, Pak Robi kembalikan ke Bu Esther. Baik, terima kasih untuk Pak Robi sudah bercerita pada pagi hari ini. Anak-anak diberkati dengan cerita Alkitab. Iya, pasti semuanya diberkati ya. Oke, kita telah selesai untuk ibadah kita dan kita akan masuk dalam perayaan Natal kelas 3 dan kelas 4. Yang mau tampil sudah siap? Sudah ya, anak-anak sudah berlatih dan hari ini anak-anak akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dalam perayaan Natal pada pagi hari ini. Sebelum anak-anak tampil, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Bowo. Dipersilakan untuk boleh maju ke depan. Baik, selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu wali murid yang pada pagi hari ini hadir untuk merayakan Natal kelas 3 dan kelas 4, dan selamat pagi kepada anak-anakku kelas 3 dan kelas 4. Semuanya sehat? Puji Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Pak Bo bersyukur kita bisa merayakan Natal setelah beberapa tahun kemarin pandemi tidak bisa bersuka-cita seperti hari ini, hanya live streaming. Nah Bapak Ibu dan anak-anak, Natal kita hari ini disiarkan live streaming di YouTube SD Baptis. Bapak Ibu bisa melihat, walaupun di rumah bisa menonton perayaan Natal SD Baptis yang hari ini sudah terlaksana. Nah pada pagi hari ini kami dari sekolah mengucapkan terima kasih kepada anak-anak dan juga Bapak Ibu wali murid yang pada kesempatan kemarin sudah memberikan sumbangan berupa sembako yang sudah kami distribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Ada 500 paket untuk tukang becak yang kemarin juga kerjasama dengan Pemda Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah, Bapak yang kemarin ada Bapak Ibu sudah lihat bersama-sama dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak Camat semua datang, dan juga 500 paket sudah habis terbagikan. Juga kunjungan ke panti asuhan, 9 panti asuhan kita bagi, dan juga 1 panti jompo kita bagikan. Bapak Ibu, sumbangan itu sangat bermanfaat bagi mereka, dan mereka bersyukur kiranya di hari Natal ini kita bisa berbagi kasih, berkat kepada mereka. Sembako itu kami bagikan pada sekitar Skip dan sekitarnya melalui kupon, sehingga kemarin sangat luar biasa, mereka memberikan antusias, dan juga Bapak Sekda Ratu Dewa pun mereka luar biasa, sekolah baptis dipakai Tuhan sungguh memberkati bagi orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu juga kami beritahukan bahwa sampai dengan semester ini ya, semester baru ini dari bulan Juli sampai dengan Desember, SD Baptis sudah mengoleksi trofi dan medali ada hampir 70 dari berbagai cabang lomba. Lomba ilmu pengetahuan, lomba olahraga, karate, borong, kemudian lomba robotik, sudah tingkat internasional, kemarin di UI, Universitas Indonesia di Depok, dan Januari ini akan lomba di Phuket, Thailand. Dan juga robotik sudah persiapan lomba di akhir ini. Kalau Pak Bowo masih menjabat Kepala Sekolah, Pak Bowo ini sampai ujung gunung, sampai lembah aneh pun kalau trofi, medali, kejuaraan, lomba untuk cerdas cermat atau lomba IQ dikejar.
Nah Bapak Ibu, prestasi kita luar biasa anak-anak. Memang dibaptis pelajarannya dalam. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak sanggup untuk mengikutinya matematika, IPA-nya. Tujuannya adalah kedepannya Bapak Ibu anak kita pondasinya kuat, sekolah dasarnya kuat, supaya kedepannya mau ditumpuk 7 sampai 8 lantai pun tidak akan rubuh. Nah makanya bersyukur kalau Bapak Ibu bisa percaya kepada sekolah baptis, khususnya di SD ini semuanya bisa ada kemajuan. Anak kita berbakat, banyak trofi. Bapak Ibu bisa lihat berbagai cabang lomba, olahraga maupun MIPA, IPA, dan besok pun libur, kami tetap mengutus anak untuk lomba di mana-mana. Lomba tari, lomba MIPA, lomba apa. Tujuannya apa? Melatih anak untuk semakin mereka di masa liburan tidak hanya main, tapi diisi untuk dengan berbagai macam prestasi yang dikejar. Itu sebabnya Bapak Ibu, apa yang kita tampilkan? Prestasi sekolah. Sehingga banyak sekali yang harus dikerjakan. Untuk tim marching band, kita sudah tahun depan bulan Juli akan diutus oleh pemerintah Kota Palembang mewakili Kota Palembang Provinsi Sumsel, itu marching band akan ikut Fornas di Bekasi, kalau enggak di Cirebon, itu tempat lombanya. Jadi Bapak Ibu yang belum ikut eskul, ikut eskul. Nanti di rapot ada eskulnya, ada nilainya. Karena apa? Semua tari, lomba English Club, termasuk robotik, bahkan karate juga ada nilai, pencak silat juga ada nilainya. Yang belum ikut eskul, ikutlah eskul. Eskul di baptis sangat, guru-gurunya berpengalaman dan sangat murah. Kalau 1 bulan hanya bayar 75.000, murah. Seminggu sekali dia eskul 2 jam. Nah Bapak Ibu, kenapa tidak anak kita daripada Sabtu di rumah ngapain? Kita cuma 2 jam, ikutilah untuk eskul. Jadi Pak Bowo katakan supaya anak-anak didorong untuk eskul. Bakat apa mereka? Ada minat apa di olahraga, ataukah di berbahasa, ataukah di robotik? Kita kembangkan supaya mereka bisa juara. Nah Bapak Ibu, inilah yang bisa sampaikan, saya terus mengutus. Kalau fashion show sering menang malahan. Tapi kalau untuk karate kemarin juga berbagai medali 10 sabu bersih. Memang tidak juara umum, 4 emas, 1 perak, 3 perunggu berapa, itu hampir mau disapu bersih oleh kita. Juga lomba taekwondo juara 1 emas tingkat untuk SD kelas 4. Bapak Ibu bisa lihat medali, prestasi, catatan apa saja yang sudah dimenangkan di SD Baptis ada di kantor. Bapak Ibu bisa melihat, bangga. Kedepannya nanti kalian yang SD ini, kalau sudah besar, nanti sudah berkeluarga, datang ke ini alumni SD Baptis, lihat, oh ini trofi saya dulu ya Pak, wah dia akan bangga, ini loh dikenalkan dengan cucungnya, dikenalkan dengan anaknya, ini papa dulu, ini mama dulu yang menang, lombanya ini akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi anak-anak. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu yang punya putra-putri yang belum sekolah, percayakan di sekolah baptis tidak terlalu mahal ya, jangan ikuti tren, tidak terlalu mahal, masih bisa, tetapi di situ kita tahu ya namanya mau berprestasi pasti ada keluar modal dan juga masih standar. Sekolahnya di tengah-tengah kota, di protokol Jalan Jenderal Sudirman, kemudian juga pendidikannya Bapak Ibu tidak perlu diragukan lagi, Bapak Ibu sudah mengalaminya. Jadi ada mungkin sebagian Bapak Ibu yang menjadi alumni SD Baptis dulu. Zaman-zaman Pak Nur Cipto, Ibu Yeni, mungkin mamahnya, bahkan ada neneknya dulu pernah SD Baptis. Turun-temurun, 80% adalah orang-orang Chinese atau orang Tionghoa yang sudah ada. Nah anak-anak, besok hari Rabu nanti, kalian akan terima rapot kan? Nah rapot itu dilihat, saya berprestasi tidak, eskulnya ada tidak, kemudian nanti kalau yang sudah mendapat sertifikat tingkat internasional, nasional, itu akan mendapat potongan kalau kamu masuk ke sekolah-sekolah yang dituju. Loh, anakku mau masuk di sekolah ini, SMP ini, prestasinya ini sertifikatnya, akan mengurangi biaya tambahan. Misalkan masuk SMP ini 15 juta, karena ada prestasi, ada sertifikat tingkat nasional atau internasional, akan dikurangi pastinya. Oleh sebab itu kesempatan
walaupun itu tim, marching band atau karate, tapi kalau kalian ikut eskul, tari dan segala macamnya, ada sertifikat itu akan menolong kalian masuk ke tingkat berikutnya, akan diperhitungkan mendapat potongan dari SMP tersebut yang kalian tuju. Makanya jangan segan-segan ikut eskul, supaya menambah nilai dan rapot ada sertifikat yang kamu dapat. Ngapain di rumah cuman tidur atau mungkin cuma main aja, tapi digunakan untuk kegiatan sekolah lebih bagus. Nah, kalian akan terima rapot dan akan liburan ke sekolah. Kalau tidak ada libur, kalian tidak keluar kota, bisa di rumah ikut kegiatan Natal di rumah. Pak Bo juga tidak kemana-mana, ya, hanya di Palembang di rumah, jaga sekolah, ya. Kalau nak sanjo juga boleh Bapak Ibu kalian main, dipersilahkan. Nanti di rumah makan sambal di rumah Pak Bowo, ya. Jadi kalau mau silahkan diaturi main di rumah Pak Bowo. Untuk kalau yang tidak luar kota, yang luar kota silahkan berlibur, pulangnya tepat waktu, jangan sampai molor. Masuk hari Rabu, Januari nanti tanggal 3, tanggal 5, masih nak molor hari Senin. Belum dapat tiket Pak, masih di tengah jalan Pak, belum habis duitnya kali ya. Jadi jangan sampai mundur-mundur masuknya. Start Januari sudah mulai les, sudah mulai eskul lagi. Terus kalau dibaptis tidak ada waktu istirahat untuk belajar. Karena dari belajar itulah kalian akan semakin pintar. Itu sekolah-sekolah favorit mengakui. Dari SD baptis pasti bagus tulisannya, pasti pintar anaknya. Nah, semester 2, wali kelas 3, 4, tolong diperhatikan, catat nama anak-anaknya yang tulisannya ceker ayam, catat nanti tegak di bawah, ya. Kalau tidak ini tangan ini perlu digebuk, ya. Tulisan sendiri disuruh baca tidak bisa, ceker ayam. Terus kemudian suruh baca, bagaimana mau pintar? Tulisannya sendiri disuruh baca tidak bisa, suruh belajar. Besok ulangan ulangan apa? PKN, bacalah catatannya. Wah, jijik nian jenguknya, tidak baca-baca. Jadi gimana? Jadi tidak mau belajar, akhirnya nilainya jelek. Kenapa? Tulisannya sudah tidak bagus, dibaca tidak lemak. Tapi kalau tulisannya rapi, bagus, dibuka, wah seneng nian nih, bagus. Sekolah SMP Sapirus itu katakan, kamu SD Baptis ya? Kok tahu Pak? Karena tulisannya udah kelihatan tegak bersambung. Kalau tegak bersambung rapi, huruf cetak pun pasti rapi. Kalau tegak bersambung kayak angin ribut ke sana kemari, jungkir balik dak karuan, pasti jelek juga tulisan huruf cetaknya. Makanya dari tulisan harus dicatat, wali kelas 3, 4, kasih seminggu sekali Pak Bo kasih PR tulis halus kasar. Yang tulisan jelek, disetor dengan Pak Bowo. Supaya apa? Tetap kamu tulisannya harus rapi. Dan boleh kamu les matematika tambahan, kumon, atau mungkin yang lain. Matematika supaya kalian juga cinta kepada matematika. Demikian Bapak Ibu wali murid yang kami hormati dan kami kasihi. Yang bisa kami sambut, kami secara pribadi mengucapkan selamat Natal bagi kita semuanya dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan dari anak-anak kita yang sudah berlatih, ya kurang lebih 1 minggu mereka berlatih. Dan hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan. Yang pertama, penampilan dari kelas 3B yang akan diwakilkan oleh Nathan dan juga Faith. Silakan maju ke depan.
bernyanyi, memuliakan Allah yang telah memberikan terang. Terang bagi manusia, terang bagi jalan-jalan kita. Terang itu mengantarkan kita pada seorang bayi mungil. Terang akhirnya terlihat nyata di depan kita. Bayi mungil itu Yesus. Yesus yang terlahir dari perawan Maria, penuh kekudusan dan penuh kesederhanaan. Bersorak-sorailah haleluya, memuji nama Allah di tempat yang maha tinggi. Sebab damai sejahtera telah Ia turunkan dan sukacita melimpah telah kita rasakan. Boleh berikan tepuk tangan kepada kedua anak kita. Silakan turun. Oke, kita akan bersama kembali menyaksikan penampilan dari kelas 3A. Silakan anak-anak kelas 3A boleh maju ke depan.
orang tuaku. Berilah mereka kekuatan dan kebahagiaan selalu. Selamat Natal Tuhan Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk anak kelas 3A. Terima kasih untuk anak-anak kelas 3A yang boleh memuji Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan berikutnya dari kelas 4 untuk yang dance. Silakan maju ke depan. Boleh berikan tepuk tangan kepada anak-anak kelas 4 yang akan ngedance pada pagi hari ini. Ada kantong? Nanti ingat ya yang nitip sama ibu. Bisa? Dicantolin? Bisa? Maskermu? Maskernya ditaruh di situ dulu, sayang. A few moments later.
Love incarnate, love divine. Star and angels gave the sign. Bow to babe on bended knee, the savior of humanity. Unto us a child is born, he shall reign forevermore. No, no, come and see what God has done. No, the story of amazing love, the light of the world, given for us. Noel. Jingle bell rock, jingle bells rock, oh yeah. Jingle bell rock, jingle bells rock, oh yeah. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing a bushel of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and a mingle and a jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle Bell Rock, jingle bells rock, oh yeah. Jingle Bell Rock, jingle. Masih ya, masih semangat ya. Kita masih ada beberapa tampilan lagi untuk anak-anak yang tampil pada hari ini. Ya, kita akan bersama-sama menyaksikan kembali. Oke, yang lain bisa diam dulu ya. Penampilan dari kelas 4 dengan lagu Seorang Anak Telah Lahir. Dipersilakan untuk anak-anak kelas 4.
Boleh berikan tepuk tangan untuk anak-anak kita kelas 4. Baik, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk anak-anak kelas 4 yang sudah bernyanyi bagi Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama kembali menyaksikan penampilan dari kelas 3D. Dipersilakan untuk anak-anak kelas 3D.
bersama-sama kembali menyaksikan penampilan pujian dari kelas 4. Selamat Natal Mama dan Papa. Silakan anak-anak kelas 4 boleh berdiri.
Juru Selamat telah tiba di bumi ini. Untukku, kamu, dan kita semua yang percaya kepada Kristus, Sang Juru Selamat, kita patut berbangga dan bersuka cita untuk kedatangannya di sini, membawa sukacita bagi setiap orang yang mau menerimanya. Nyanyikan pujian penyembahan bagi kemuliaan Kristus. Nyanyikan sentiasa dengan penuh ucapan syukur, pujilah namanya selalu. Terima kasih untuk anak-anak pujian yang luar biasa ya. Mengucapkan selamat Natal untuk Mama dan Papa. Baik anak-anak semua, masih bersuka cita? Masih semangat? Masih. Nah, di sebelah kiri kalau anak-anak boleh melihat ada piala dan hadiah. Siapa kemarin yang sudah ikut lomba? Sudah ikut lomba belum? Ikut lomba nggak kemarin yang foto keluarga? Lomba nggak? Ya, hari ini Bu Esther akan membacakan
pemenang lomba foto keluarga dalam rangka merayakan Hari Natal kategori kelas 3 dan kelas 4. Kira-kira siapa ya yang menjadi pemenangnya ya? Kita akan bersama-sama melihat juara lomba foto keluarga kategori kelas 3 dan kelas 4. Juara harapan 3 diraih oleh Lovely Natania dari kelas 3E. Silakan maju ke depan Lovely. Boleh berikan tepuk tangan untuk teman kita ya, adik kita Lovely. Sebelah sini sayang, sebelah sini. Iya, naik di sebelah Bu Esther ya. Oke, untuk harapan yang kedua atas nama Johannes Kevin kelas 3C. Silakan maju ke depan. Untuk harapan 1 Farel Evander dari kelas 3E. Silakan maju ke depan. Juara ketiga atas nama Faith Gloria dari kelas 3B. Geser. Juara kedua atas nama Jackie Edward dari kelas 3D. Apakah hadir hari ini? Tidak. Ada yang bisa mewakili dari atas nama Jackie? Dari kelas 3D. Oke ya, kita lanjut. Juara yang pertama diraih oleh Melody Mika Shalom dari kelas 3A. Oke ya, mohon dengan kasih untuk Bapak Paulus boleh memberikan hadiah untuk anak-anak pada pagi hari ini. Oke, akan foto bersama. Minta tolong Ibu Keisha boleh mengambil foto dari belakang. Sudah? Sudah, oke. Terima kasih, selamat untuk anak-anak yang sudah menang lomba foto keluarga. Maaf. Oke, boleh turun kembali. Boleh berikan tepuk tangan untuk anak-anak kita yang sudah mengikuti lomba foto keluarga ya. Baik, anak-anak, kita telah sampai di penghujung acara kita. Pengumumannya untuk anak-anak, nanti setelah Natal silahkan masuk ke kelas masing-masing bersama dengan wali kelasnya. Ya, bersama dengan wali kelasnya. Silakan masuk ke kelas bersama dengan Bapak Ibu gurunya setelah selesai Natal sekolah ya. Ini belum selesai sayang, jangan pergi dulu ya, jangan pergi dulu. Kita akan bersama-sama mengakhiri perayaan Natal kelas 3 dan kelas 4
Ibu Esther mengundang anak-anak kelas 3C dan 3E boleh maju ke depan sebelum kita akan menutup. Ya, anak-anak boleh bersama-sama maju untuk nanti boleh menyanyikan lagu Feliz Navidad. Oke, kita akan bersama-sama menutup perayaan Natal pada pagi hari ini. Mohon dengan kasih untuk Bapak Sugiman boleh berdoa penutup, dan setelah kita akan berdoa penutup, kita akan bersama-sama menyanyikan Feliz Navidad bersama dengan anak-anak kelas 3C dan 3E. Kepada Bapak Sugiman, dipersilakan untuk maju ke depan. Pak Sugiman pimpin dalam doa penutup. Semua anak-anak sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Baik. Anak-anak semuanya kelas 4. Baik anak-anakku, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, begitu indah Natal pada pagi hari ini. Tuhan begitu baik terhadap kami, terhadap anak-anak kami, terhadap orang tua murid kami yang begitu setia menunggui anak-anaknya dalam memperingati hari Natal ini. Tuhan, kami juga sebentar lagi akan menerima rapot yang akan dibagikan. Tuhan begitu baik terhadap anak-anak kami. Berikanlah anak-anak kami nilai yang baik. Berikan masa depan yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi anak-anak kami akan masuk ke kelas masing-masing untuk menikmati hidangan kecil supaya Tuhan memberkati makanan ini agar berguna bagi tubuh anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah memimpin di dalam perayaan Natal ini dari pagi, pertengahan hingga siang ini. Berkati juga yang menyelenggarakan Natal hari ini, berkati yang memimpin acara, berkati semuanya yang andil di dalam perayaan Natal ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami ucapkan syukur dan berdoa. Amin. Selamat Natal dan selamat. Belum ada yang boleh keluar anak-anak, semuanya masih tetap di tempat duduk, tidak ada yang keluar. Keluar setelah sesi foto per kelas, oke? Baik, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Feliz Navidad. Anak-anak boleh ikut bangkit berdiri untuk kita bersama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my
kembali. Kita Yang akan di depan tetap stay ya Bu. Silahkan guru kelas apa ini? 3D, ibu gurunya silahkan maju ke depan bersama guru agama. ini 2 kelas Bu, 3C dan 3E. Anak-anak kelas 3E boleh turun dulu, kelas 3C stop, dulu ya. 3D-nya stop ya. 3C boleh di atas, 3E silakan turun dulu ya. Guru 3E silahkan maju ke depan. Ibu Sari. Turun, cepet turun lah. 3C tetap di depan ya, kelas 3C tetap di depan bersama dengan Ibu Sari. Maju Bu. Geser sayang, geser ke tempat Ibu Sari lagi. Agak ke tengah. Guru bidang studi kelas 3 boleh maju ke depan.